Nama saya Lita. Saya sekarang bekerja di Jala PRT sejak tahun 2004. Ya, jadi Jala adalah jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga, di mana kita mengadvokasi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan juga melakukan pengorganisasian melalui sekolah PRT untuk kawan-kawan dan bersama kawan-kawan PRT. Jadi kenapa kita memilih untuk mengadvokasi isu pekerja rumah tangga ini, karena di latar belakangnya bahwa persoalan PRT ini kan persoalan persoalan di mana berbagai persoalan dari bias gender, bias kelas, feodalisme, ras, semuanya bertemu di isu ini ya. Dan saya sendiri bersama kawan-kawan dimulai dulu ketika masih mahasiswa. Waktu tahun 89 kita bersama kawan-kawan perempuan di Jogja. Waktu itu kita sering mulai mendiskusikan isu-isu perempuan, feminisme. Lalu tahun 89 kita membentuk namanya Forum Diskusi Perempuan Jogja. Dan kemudian tahun 92 ketika kita mendiskusikan isu-isu perempuan, buruh perempuan, isu HAM, isu buruh, itu tahun 92 kita mendapati berita ada yang kasus penganiayaan PRT yang asalnya dari Ngawi, dia bekerja di Gresik, namanya Kami Hatun. Dari situ kita berpikir dan sangat artinya berpikir dan tersentuh bahwa ini persoalan yang sebenarnya besar, tapi tidak ada pihak yang memberi perhatian pada persoalan PRT ini dari berbagai aspek, baik aspek dia sebagai perempuan karena mayoritas perempuan, aspek dia sebagai pekerja karena dia bekerja, dan dia sebagai warga negara. Dan PRT ini mengalami berbagai bentuk dari pelanggaran hak dan kekerasan. Nah, dari situ kita FDPY, Forum Diskusi Perempuan Jogja, kita memutuskan untuk mengadvokasi kawan-kawan PRT concern di isu pekerja rumah tangga ini. Jadi bagaimana kita membongkar persoalan-persoalan yang berakar dari ketidakadilan terhadap perempuan, karena dipandang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang second class karena dikerjakan oleh perempuan. Bagaimana kita membongkar itu dan bagaimana ada pengakuan terhadap kerja-kerja itu dan ada penghargaan terhadap PRT, terhadap hak-haknya dan dari berbagai konteksnya kan PRT itu sendiri, baik dia sebagai perempuan, pekerja, warga negara, manusia, dan juga sebagian adalah mereka berusia anak-anak ya, gitu. Dan kita kemudian ya karena kita masih mahasiswa waktu itu dalam Forum Diskusi Perempuan Jogja, kita ya belum ini ya, artinya belum seperti sekarang ini, dan itu kan masih isu yang sangat-sangat tidak dikenal. Justru itu kenapa itu menguatkan kenapa kita memilih isu itu, karena memang tidak dikenal dan banyak persoalan, banyak tantangan, dan tentu saja karena semua di Indonesia mempekerjakan PRT dari segala akan berhadapan dengan ya keluarga sendiri, teman sendiri, berbagai pihak lah gitu. Jadi ini satu tantangan yang memang harus dilalui dan yang menjadi cita-cita kita untuk memperjuangkan hak-haknya itu harus dilakukan. Dan kita mulai kemudian melakukan kerja-kerja itu dengan berbagai perguruan tinggi di Jogja ya, yang bisa mensupport kita untuk membantu melakukan riset seperti itu. Kemudian pas sejak kita mengalami kasus FDP mengalami kasus tekanan karena kita membuat kalender Tanah Untuk Rakyat dan kita berganti nama menjadi Rumpun Forum Perempuan Cut Nyak Dien. Kemudian itu ya tetap kita dengan berbagai tekanan itu, karena kita juga ikut bergerak di jaringan HAM politik itu. Dan tahun 94 kita mulai mengorganisir kan PRT di wilayah asalnya di Gunung Kidul. Kemudian 98 kita mulai mengorganisir kawan-kawan PRT di wilayah kerja di Jogja. Jadi Jogja itu
karena kami berasal dari Jogja, Jogja menjadi wilayah pertama yang melakukan inisiatif intervensi untuk isu-isu PRT ini. Dan kemudian kita mulai mengadvokasi ini perlunya ada satu aturan, kita mengadvokasi perda untuk PRT itu sejak 97 kita bentuk jaringan namanya PRT DIY. Dan kemudian Cut Nyadin ya, Rumpun Cut Nyadin mengajak teman-teman lain, ini persoalan yang besar, sedikit yang tahu, sedikit yang memperhatikan, dan persoalan tidak populer lah. Kan nggak seperti persoalan buruh yang bisa diorganisir. Ini PRT kan harus dari rumah ke rumah seperti itu yang memerlukan waktu yang besar, ketelatenan. Akhirnya kita harus tetap menyebarkan perhatian isu ini, concern ini ke teman-teman untuk bisa menjadi isu bersama. Dan tahun 2004 kita sepakat dengan teman-teman lain, kita bergotong royong, solidaritas mendirikan Jalawah PRT. Dan kita mengajukan undang-undang PRT ini ke DPR sejak tahun 2004 yang sudah hampir 10 tahun ya, sampai sekarang belum masih tersendat-sendat perjalanannya. Gitu. Ketika kita memimpin itu kan memimpin bukan memimpin hanya suatu gerak dan langkah, tapi setiap kita ini kan dilahirkan dari satu organisasi yang punya ideologi, punya perspektif, satu gerakan yang kita dilahirkan sebagai orang memiliki perspektif, memiliki ideologi, itu yang harus diperjuangkan. Dan bagaimana ideologi itu diterjemahkan dalam setiap langkah-langkah kerja gerak kita, seperti apa kita membuat orang lain. Semua memimpin itu kan bukan sekedar saya mengkoordinasi, tapi bagaimana apa yang kita sendiri dilahirkan dengan ideologi yang kita yakini, misalnya soal keberpihakan, keadilan untuk perempuan, ideologi kita menjadi perspektif kita, itu bagaimana itu diterjemahkan dalam gerak langkah dan memastikan bahwa siapapun yang kita ajak bergabung untuk bersama-sama memperjuangkan ideologi ini, bagaimana itu bisa diterapkan misalnya untuk isu pekerjaan rumah tangga ini. Nah, kalau kita bicara memimpin, ya yang pertama kalau bagi saya sendiri yang bagaimana memastikan ada keberlanjutan pikiran-pikiran kita. Nah, untuk ke banyak teman, banyak orang, supaya artinya banyak orang, banyak teman yang bisa meneruskan meneruskan dan bergerak bersama ya untuk bagaimana mewujudkan cita-cita kita itu. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena bukan memimpin kerja, tetapi memastikan apa sih yang visi kita itu diterjemahkan dalam misi itu dan bagaimana itu dilakukan. Lah, memastikan itu yang sebenarnya menjadi terus-menerus ada ya, memimpin harus diskusi intensif, berdialog intensif, meyakinkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dari teman-teman berjuang kita ya, dan bagaimana tumbuh keyakinan bahwa ini akan juga tercapai. Misalnya kan memperjuangkan isu PRT ini kan semua berhadapan dengan dirinya sendiri, lingkungannya, tetangganya, pengambil kebijakan yang semua penuh dengan konflik interest itu. Nah, udah misalnya sambil contoh, ini udah 10 tahun kayak itu kan, belum juga, tapi kan memastikan bahwa ini akan terwujud dengan seperti apa yang kita tuntut gitu ya, seperti apa yang kita yakini, itu yang mengawalnya. Misalnya ketika kita memperjuangkan undang-undang, seperti apa sih usulan undang-undang itu, tapi memastikan bahwa orang mengerti kan mengerti isi undang-undang dan memastikan bahwa ini akan seperti yang menjadi cita-cita kita, itu yang terus-menerus harus ditularkan. Dan kemampuan untuk bagaimana memperjuangkan itu
itu yang kemampuan itu kan juga bukan hanya kemampuan kerja ya, tapi kemampuan menerjemahkan, kemampuan menjaga stamina hatinya untuk terus berkomitmen. Nah, itu yang kemampuan untuk bawa ketulusan, rasa gembira untuk, jadi ya ini bukan lagi suatu pengorbanan, tapi apa namanya ya panggilan. Nah, itu yang sebenarnya dipastikan. Jadi bukan hanya sebagai pemimpin itu memastikan soal kerja, tetapi keberlanjutan dari apa yang menjadi visi kita. Nah, itu kalau kita pelajari sebagai pemimpin, yang pertama adalah ketika kita mengajak orang, untuk teman, untuk kawan, untuk bergabung, adalah yang pertama adalah ya soal mendengarkan dulu kan, mendengarkan dulu apa sih pandangan, terus bagaimana apa yang menjadi pandangan dia, perbedaan apa yang bisa kita sinergikan bersama dengan gerakan, dan apa yang bisa saling bantu untuk menjadi satu tim berjuang bersama, seperti itu sih. Yang pertama sekarang gini, ketika kita memperjuangkan sesuatu ya, terutama untuk seperti halnya berbagai isu PRT ini kan persoalan yang dihadapi oleh kan PRT. Nah, membangun gerakan itu kan harus bertumpu, berbasis juga pada kawan kan PRT, apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi keinginan teman-teman, kebutuhan, seperti itu. Nah, bagaimana membuatkan kawan ini bergerak bersama-sama memimpin. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana bersama kan PRT itu membangun suatu kepercayaan untuk melakukan perubahan di tengah kawan-kawan yang sendiri punya begitu banyak persoalan. Lah, meyakinkan bahwa ini bisa, dan kemudian bagaimana kan PRT sendiri kan, misalnya kan PRT sendiri kan mengalami masalah baik di dari keluarganya, di tempat, udah berbagai kompleks lah ya masalahnya. Nah, bagaimana mengurai satu demi satu, kemudian itu yang menjadi satu tantangan. Terus yang kedua ya tantangan juga ketika kawan-kawan ini kan dia dari misalnya dengan keluarganya memperjuangkan otoritas dirinya, ketika dia kan ketika memperjuangkan orang lain juga memperjuangkan otoritas dirinya untuk bisa memperjuangkan dirinya dan orang lain. Lah, ini yang ini yang terus menerus ya tantangan yang kita harus lalui, karena ketika kan setiap orang memimpin dirinya sendiri kan, ketika menjadi pemimpin dirinya sendiri kan memperjuangkan otoritas diri, dia harus tawar menawar dengan keluarganya, lingkungannya, majikannya, suaminya, pasangannya, seperti itu. Jadi ini yang, karena ketika misalnya kita cerita tentang apa yang menjadi visi kita seperti ini, bagaimana cara memperjuangkan bersama. Lah, cara-cara dan mengambil langkah untuk bisa bergerak ini kan teman-teman harus pertama kali adalah memperjuangkan otoritas dirinya dulu. Tantangan beratnya ya pertama soal otoritas dari, karena ketika kan harus tampil menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan orang lain, kan itu kan hambatan soal kekangan itu kan muncul dari berbagai yang saya pelajari, saya belajar dari kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan ini ketika dia mau berorganisasi banyak sekali hambatannya. Misalnya dari ketika bagaimana majikan misalnya ya jam ada saja yang dilakukan untuk menghambat kan PRT ini. Misalnya tiba-tiba diberi tugas, intimidasi, dan banyak sekali. Misalnya ketika kawan-kawan ini berorganisasi, apa yang dikatakan oleh majikan, kamu PRT apa yang PRT apa yang bisa jadi perendahan itu yang, dan kawan-kawan yang
buat saya yang berkesan adalah yang buat saya belajar dan saya di pengalaman justru yang paling ini saya belajar dan saya dibesarkan oleh cerita dan kegigihan kawan-kawan. Jadi itu sesuatu hal yang untuk kawan-kawan PRT itu adalah sesuatu ketika bisa berorganisasi, bisa keluar rumah itu sesuatu hal yang sangat istimewa untuk bisa dilakukan. Jadi kalau bicara itu ya yang buat saya bukan satu pengalaman saja, tapi perjalanan kawan-kawan ini dalam melalui untuk bisa memperjuangkan akses dia dengan segala resikonya, bisa berpisah dari keluarga, bisa berpisah dari suami, bisa kehilangan pekerjaan, sementara dari segala sumber daya dia sangat terbatas. Jadi justru impresnya yang sangat ini adalah bukan satu peristiwa tapi berbagai peristiwa dari kawan-kawan ini yang justru itu membuat ya saya dibesarkan sebenarnya oleh pengalaman teman-teman itu gitu. Ya, pertama ketika kita bicara leadership satu ya, karena ini satu gerakan dan sampai kapanpun nggak akan berhenti. Artinya perjuangan akan selalu dibutuhkan karena nggak akan pernah itu berhenti. Artinya keberlanjutan untuk terus ya, dan itu tidak berbatas dan keberlanjutan baik dari waktu meluaskan itu dari luasan wilayah gerakannya. Itu yang pertama dilakukan adalah soal dari keberlanjutan itu sendiri yang memastikan banyak orang beserta kita menularkan ideologi itu dengan kalau itu sudah menganggap satu ideologi itu menjadi satu panggilan, artinya dalam itu adalah bukan orang tapi menganggap ini suatu kebutuhan hidup. Nah, memastikan ketika kita berkelanjutan itu orang yang kita ajak bersama bekerja untuk memperjuangkan adalah sama-sama menganggap ini sebagai satu kebutuhan hidup, panggilan hidup. Jadi bukan sebagai suatu pekerjaan tapi sebagai itu memang kebutuhan kita untuk melakukan itu. Nah, itu ketika itu menjadi kebutuhan kita, panggilan, itu akan terus menerus dan itu yang harus terus menerus kita bangun, dialogkan dan mengatasi berbagai kesulitan. Jadi bagaimana memastikan keberlanjutan itu adalah dari teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mengatakan istilahnya kader, kalau saya mengatakan teman satu tim. Karena kalau kader kan sebenarnya saya ini belajar enggak, karena saya juga belajar dari yang baru belajar dari yang lama, saling banyak yang jadi keberlanjutan dari teman-teman satu tim itu dengan ideologi yang sama itu, kalau sudah merasa bagian dari ideologi sama yang berjuangkan, maka akan dengan hati mendengarkan, bicara, bergerak, melangkah kayak gitu, dan akan terus karena bukan sebagai suatu pekerjaan gitu. Ya, gitu. Ini kan jadi kalau teman-teman merasa itu juga sama-sama panggilan hati, maka tidak ada saya pun atau tidak ada dia, siapanya lagi kalau dia akan tetap gitu. Kalau kerja kan kalau tidak menjadi panggilan sudah selesai, saya cukup di situ gitu.